Oke, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya tadi aku kenalin diri lagi. Salam kenal semuanya teman-teman. Aku Tanya Usama. Di sini aku yang akan membawakan materi. Di sini kita semua santai aja ya. Materinya aku juga sama-sama belajar, kalian juga sama-sama belajar. Kalau misalnya kalian dikasih uang 1 juta, kalian mau apain? Coba, ada yang mau jawab? Sebenarnya nggak ada jawaban yang salah. Tapi dari jawaban itu, kita bisa lihat cara seseorang memandang uang. Ada yang melihat uang sebagai alat konsumsi, ada yang melihat uang sebagai peluang berkembang. Ada juga yang mulai mikir gimana caranya uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Use money to make more money. Banyak orang pengen buka usaha karena lihat orang lain sukses. Lihat coffee shop rame, lihat skincare viral, lihat makanan trending. Akhirnya mereka ikut bikin. Apakah bisnis itu benar-benar dibutuhkan pasar? Karena salah satu penyebab terbesar bisnis gagal adalah mereka membuat sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan orang. Mereka memecahkan masalah yang tidak ada. Dulu ada Blockbuster, mereka besar banget, punya ribuan toko rental film di seluruh dunia. Sementara Netflix waktu itu kecil, cuma startup pengirim DVD. Bahkan Netflix pernah menawarkan diri dibeli oleh Blockbuster dan ditolak. Kenapa? Karena Blockbuster terlalu nyaman dengan model bisnis lama. Mereka berpikir orang akan terus datang ke toko rental. Sedangkan Netflix melihat sesuatu yang lebih penting. Customer capek ribet. Akhirnya Netflix bikin subscription bulanan tanpa late fees dan mulai masuk streaming, bahkan sebelum internet benar-benar siap. Dan hari ini, Netflix jadi perusahaan besar dunia. Makanya dalam bisnis kita harus agile, harus fleksibel, jangan terlalu kaku sama sistem lama. Kadang orang terlalu fokus sama produknya, sampai lupa memahami manusia yang akan memakai produk itu. Makanya sekarang banyak bisnis mulai memakai design thinking. Artinya kita benar-benar memahami kebutuhan pengguna terlebih dahulu, bukan langsung bikin produk lalu berharap orang suka. Tapi kita observasi dulu, cari tahu pain point-nya apa, akar masalahnya apa, desired outcome mereka apa. Orang beli kopi bukan cuma beli minuman, tapi beli pengalaman dan mood. Orang beli makanan sehat bukan cuma soal kenyang, tapi soal gaya hidup dan rasa aman. Makanya bisnis sekarang harus punya value proposition yang jelas. Kenapa bisnis kalian harus ada? Apa yang membuat orang memilih kalian dibanding kompetitor? COGS, margin, dan break-even point. Jangan sampai bisnis kelihatannya rame, tapi tiap jual malah rugi. Kalau margin terlalu kecil, bisnis gampang kolaps, walaupun customer banyak. Ekspansi terlalu cepat juga bahaya. Baru viral seminggu, langsung buka cabang banyak. Padahal sistem, tim, dan keuangan belum siap. Siapa kompetitor? Supplier kuat nggak? Customer gampang pindah nggak? Ada produk pengganti nggak? Contoh bisnisku, Kukli, bikin gluten-free bakery karena ada perubahan pola hidup masyarakat. Orang mulai sadar kesehatan, tapi masih pengen makanan enak dan estetik. Indonesia punya potensi singkong besar, tapi tepung terigu masih impor tinggi. Jadi ada gap. Kukli hadir sebagai solusi, healthy tapi tasty. Marketing sekarang bukan cuma, hari ini posting apa? Hard selling makin kurang efektif. Orang lebih suka storytelling, konten manusiawi, behind the scenes, Q&A, konten dekat dengan audiens. TikTok untuk POV, vlog, behind the scenes otentik. Instagram lebih kuat untuk trust dan relationship. Audiens ingin dilibatkan, komunikasi penting. Produk bagus tanpa value yang tersampaikan, orang nggak ngerti kenapa harus pilih kita. 3 skill penting, selling and negotiation, financial literacy, dan personal branding. Jualan itu komunikasi nilai, harus ngerti margin dan laba rugi, karena omset besar belum tentu sehat. Sebelum buka usaha, kalian harus ngerti value proposition, siapa pelanggan kalian, dan masalah apa yang mau kalian selesaikan. Terus, jangan lupa unit economics, hitung dulu COGS, margin, dan break even. Jangan sampai jualan rame, tapi tiap transaksi malah rugi. Dan yang terakhir, gagal itu wajar. Kalau ada waktu vakum atau salah strategi, itu bukan tanda berhenti, tapi justru sinyal buat audit ulang dan perbaiki. Semua ini inti dari strategi Kukli, dari events and experiences sampai sales promotion. Misalnya, Kukli pakai pop-up booth dan O2O flash tasting buat validasi produk sekaligus bikin interaksi langsung sama konsumen. Di sisi promo, beli rewards, discovery box, voucher, promo musiman, dan flash sale. Semua ini buat jaga loyalitas, tarik konsumen baru, dan naikin transaksi. Last but not least, bisnis itu bukan soal siapa paling canggih, tapi siapa paling ngerti bisnisnya sendiri.
Merendahkan hati, raya memohon ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Apresiasi setinggi-tingginya kepada para panitia yang sudah bekerja keras dan Guna ide kreatif final seperti supernova. Instruksinya dilakukan dua orang ya bersebelahan. Nah, ada yang jadi penangkap dan jadi penghindar. Jadi penangkap ini ikutin dari instruksi kita ya. Mendekat, mendekat, tangkap. Nah seperti ini adalah maksud perasaan itu. Menjauh, 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 mendekat, mendekat, mendekat. Hai guys, gimana, masih semangat tidak? Semangat banget, harus terasa semangat, harus semangat. Oh, ini adalah kelompok terakhir bukan kak? Kelompok terakhir. dari kelompok 5. kelompok dari kelas P1. Yuhu. Yeay. Aku pengen tahu aja berapa sih penghasilan kakak saat ini dari berbagai kegiatan atau bisnis. Tapi aku nggak berpikir bahwa sana itu akan jadi juta, 10 juta, enggak, tapi itu penghasilan ternyata berjuta-juta. Taking shape. We are diamonds taking shape. Tapi ini untuk contoh ya. Turun dulu. Sabar. 1, 2, 3. Kita cek jawabannya. Supernova, benar banget. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,